Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy, inilah seputar iNews Siang. Meski tidak diguyur hujan deras pagi tadi, banjir setinggi 2 meter masih merendam Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur pada siang ini. Ratusan warga mulai mengungsi ke gedung sekolah yang berlokasi lebih tinggi. Ya, meski hanya diguyur hujan gerimis pagi tadi, sejumlah wilayah di Jakarta masih dikepung banjir. Di Kebon Pala, Jakarta Timur, ketinggian banjir masih 2 meter lebih. Sejumlah warga terpaksa berenang menembus banjir demi keluar dari rumah mereka. Hingga siang ini, sebagian warga mulai dievakuasi dari rumahnya, namun sebagian lainnya tetap bertahan di lantai 2. Menurut warga, banjir mulai meninggi dini hari tadi. Air berasal dari luapan Kali Ciliwung akibat meningkatnya debit air dari hulu sungai di Bogor. Banjir tidak kunjung surut, malah semakin meninggi pada siang ini. Ratusan warga di Kebon Pala mengungsi ke 2 bangunan sekolah di lokasi yang lebih tinggi. Warga hanya bisa membawa barang seadanya dan kini mengandalkan bantuan makanan siap saji dan pakaian dari Pemda setempat dan donatur. Selain di Kebon Pala, Jakarta Timur, banjir 2 meter lebih juga masih merendam ratusan rumah di 2 RW di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ratusan rumah masih terendam banjir pagi hingga siang ini dan di beberapa titik terdalam ketinggian bahkan mencapai 260 cm, hampir menyentuh 3 meter pemirsa, atau nyaris menenggelamkan rumah. Warga telah mengungsi ke rumah saudara dan lokasi yang lebih tinggi. Dari data BPBD setempat ada ratusan rumah warga tak jauh dari Sungai Ciliwung yang terendam banjir. Petugas menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah mereka. Pejaten Timur merupakan salah satu wilayah langganan banjir kiriman dari hulu sungai di Depok dan Bogor. Banjir setinggi 60 cm juga masih merendam permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada siang ini. Banjir akibat hujan deras dan kiriman dari hulu sungai ini sudah terjadi 6 kali dalam kurun 2 pekan. Warga mengaku lelah, capek, kebanjiran terus dan sulit beraktivitas. Meski terkepung banjir, warga masih bertahan di rumah mereka. Ya, pemirsa, banjir Jakarta lagi-lagi memicu kemacetan parah. Dan kali ini genangan banjir setinggi 20 cm di Jalan Cakung Cilincing membuat ratusan mobil dan truk kontainer terjebak macet panjang. Banjir setinggi 15 hingga 30 cm merendam akses Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Dan ratusan mobil pribadi serta truk kontainer dari Cakung menuju Cilincing terjebak macet panjang. Kendaraan harus berjalan lambat melintasi genangan yang cukup tinggi dan sebagian pengendara motor ada yang nekat menerobos banjir, tapi ada juga yang pasrah menunggu air surut. Banjir di kawasan ini disebabkan curah hujan tinggi sejak Jumat pagi, ditambah saluran air yang mampet dan air tidak mengalir. Jalan berlubang kembali menjadi ancaman serius bagi pengguna jalan di Jakarta dan juga daerah sekitarnya, pemirsa. Sepanjang Januari, puluhan kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan rusak dan berlubang. Jatuh lagi 3 orang nih gara-gara lubang. Saat banjir melanda, muncul masalah baru di wilayah Jabodetabek. Di jalan protokol maupun jalan layang, lubang-lubang menjadi ancaman pengendara, terutama pemotor. Data Polda Metro Jaya mencatat dalam periode 1 hingga 28 Januari tahun ini terdapat 29 kasus kecelakaan lalu lintas yang dipicu jalan berlubang. Dari jumlah itu, 1 orang meninggal dunia, 8 orang mengalami luka berat, dan 20 orang lainnya luka ringan. Polisi menyebut mayoritas kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor. Lubang jalan yang tertutup genangan air membuat pengendara tidak menyadari bahaya di depan mata. Menyikapi kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau agar masyarakat lebih waspada ketika berkendara, terutama saat hujan dan pada malam hari. Pemerintah Provinsi Jakarta telah menginstruksikan Dinas Bina Marga agar melakukan penambalan darurat di titik-titik rawan. Namun Pemprov menegaskan perbaikan yang saat ini dilakukan masih bersifat sementara sambil menunggu kondisi cuaca memungkinkan perbaikan yang lebih permanen. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengimbau pengendara agar mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan. Tim Liputan. Tidak hanya mobil yang macet di jalanan, lalu lintas kapal nelayan di dermaga Kali Asin Muara Angke, Jakarta Utara juga bisa macet. Ribuan kapal parkir berjejal penuh sesak akibat dermaga kelebihan kapasitas. Berikut laporan Salam Rahmat.
Ya pemirsa, beginilah situasi terkini di Dermaga Kali Asin di Muara Angke, Jakarta Utara, di mana tampak di layar televisi Anda saat ini ribuan kapal nelayan ini tampak bersandar satu sama lain ataupun juga berhimpitan satu sama lain, dan juga ini sangat rapat posisinya akibat penumpukan kapal-kapal nelayan baik yang masih aktif beroperasi maupun juga ini sudah tidak lagi berlayar. Mulai dari kapal kecil hingga berukuran besar ini ada di Dermaga Kali Asin. Memang kondisi ini sudah berlangsung sejak Oktober 2025 lalu hingga saat ini pun belum juga menunjukkan adanya tanda-tanda akan dilakukan penataan kembali dari kapal-kapal yang ada di Kali Asin, Muara Angke, Jakarta Utara ini. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama juga artinya untuk ekonomi masyarakat nelayan yang pesisir di Muara Angke ini terhenti sejak bulan Oktober lalu, sehingga ini perputaran roda ekonomi juga menjadi sangat terganggu. Bahkan ini juga disampaikan oleh sejumlah masyarakat maupun juga warga sekitar yang ada di sini, ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tidak melaut selama beberapa waktu. Kondisi ini dipicu oleh berbagai aspek, mulai dari kondisi dari cuaca yang buruk yang terjadi selama beberapa waktu belakangan, kemudian juga dari perizinan surat-surat yang juga hingga saat ini juga belum diterbitkan, sehingga nelayan ini tidak bisa kembali melaut, dan juga terkait dengan akses penataan jalan lalu lintas kapal dari pihak terkait yang juga ini juga tidak dilakukan, sehingga untuk akses keluar maupun juga untuk akses masuk dari kapal-kapal di sini ini menjadi terganggu, sehingga kapal-kapal juga yang sekiranya ini akan melaut mau tidak mau harus secara bergantian dengan kapal-kapal lainnya untuk bisa keluar ataupun juga untuk akses masuknya sendiri. Dari Jakarta, Salam Pulungan Laksana, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 pekan lebih dilanda banjir, warga Karawang, Jawa Barat belum bisa kembali ke rumah karena ketinggian air mencapai 2 meter. Meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet membuat rumah terendam hingga 2 meter. Luapan Sungai Citarum dan Cibeet terjadi di puluhan desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Timur Karawang dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam rumah warga. Warga masih harus mengungsi bahkan bertambah dan belum bisa kembali ke rumah. Hujan deras yang mengguyur selama 2 hari sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Sementara ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm. Keras banget Pak, keras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Banjir melumpuhkan aktivitas dan perekonomian warga, memutus akses jalan, menyebabkan padamnya aliran listrik di beberapa lokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Mobil Porsche Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebuah mobil mewah Porsche Cayenne memakai plat Dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan, nomor registrasi 50212000. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kemenhan RI memberikan klarifikasi menyatakan bahwa kendaraan ini tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta dengan pengemudinya. Katanya kawan, ternyata lawan. Seorang remaja membobol kamar kontrakan temannya di Cakung karena tergiur celengan berisi uang belasan juta rupiah. Padahal uang yang ditabung bertahun-tahun ini akan digunakan untuk biaya menikah korban. Seorang remaja pria terekam CCTV saat mencuri di sebuah kontrakan di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku beraksi saat korban meninggalkan kamar kosnya. Dengan membobol paksa kunci kontrakan, pelaku leluasa beraksi menggasak celengan ayam berisi uang puluhan juta rupiah. Kasus pencurian ini dilaporkan ke polisi dan tak berapa lama pelaku ditangkap di sebuah lapangan di kawasan Cakung. Namun alangkah terkejutnya korban karena pelaku ternyata temannya sendiri. Kepada polisi, pelaku mengaku tergiur mengetahui korban memiliki celengan ayam yang berisi uang belasan juta rupiah. Uang tersebut ditabung bertahun-tahun untuk biaya pernikahan. Namun naas, hasil kerja keras korban raib digasak temannya sendiri.
Pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dan kini terancam penjara hingga 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota mulai menutup akses jalan di Tangerang ya, yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Lisa Blackpink. Warga pun mulai mendatangi lokasi syuting. Sejumlah kru film yang dibintangi aktris asal Korea Lisa Blackpink dan aktor laga Ma Dong Seok mulai mempersiapkan sejumlah properti yang akan digunakan. Polisi pun mulai melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi syuting dengan menutup seluruh akses jalan menuju pintu air 10 dan mengarahkan pengguna jalan melewati Loping Sanggego menuju jembatan pintu air 10. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi syuting dan mereka ingin melihat langsung Lisa Blackpink. Biasanya mereka melihat idolanya dari layar televisi, kali ini mereka bisa melihat aktris kesayangannya dari jarak dekat. Pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai gugatan CMNP terhadap PT Bakti Investama tidak memiliki kejelasan dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada sehingga tidak ada artinya. Sidang lanjutan perkara perdata antara PT CMNP dan PT MNC Asia Holding dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sebagai saksi ahli. Dalam keterangannya, Gayus menilai bahwa gugatan CMNP adalah gugatan yang absurd atau tidak jelas karena bertentangan dengan fakta sehingga tidak ada artinya. Gugatan ini saya bisa menyebut sebagai absurd. Apa itu absurd? Absurd label itu ya jelas, tidak jelas ya, tidak jelas atau bertentangan dengan faktanya. Maka gugatan sebagaimana pengadilan absurd itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sebelumnya, CMNP selalu menyebut transaksi NCD merupakan tukar-menukar dan bukan jual-beli. Sementara Hotman Paris menegaskan bahwa PT Bakti Investama berperan sebagai broker dan tak seharusnya dijadikan tergugat. Ini gugatan benar-benar sangat obskur. Apa istilahnya itu? Kabur. Ya, kabur dalam arti kalau jual beli berarti siapa yang membeli, kalau penjual merasa ada keberatan, tentu pembelinya harus digugat. Kalau itu tukar-menukar, tentu pihak yang terlibat dalam transaksi harus ikut digugat. Ini kan yang membelikan bukan Haritanu, bukan PT Bakti, tapi perusahaan asing, tapi tidak ikut digugat. Sementara itu, hingga kini pihak CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, keterangan saksi yang dihadirkan aktor Ahmad Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Dalam keterangannya, saksi tersebut membongkar informasi peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Ahmad Zoni kembali jalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara terang-terangan ia memberi kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak Mei 2025 dan menyatakan mengenal Ahmad Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan itu, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberi pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Pesinetron Ahmad Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas Super Maximum Security di Nusa Kambangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aktivitas boleh padat seharian tapi kesehatan kulit kepala wajib selalu dijaga. Masyarakat produktif diedukasi melalui reality show untuk menguji ketahanan kulit kepala dari aktivitas sehari-hari. Head and Shoulders Indonesia meluncurkan reality game show pertamanya, Scalp Vengers. Program ini hadir untuk mengedukasi masyarakat terkait perlindungan dari ketombe dan gatal kulit kepala melalui tantangan ekstrim yang terinspirasi dari kegiatan sehari-hari.
Ditayangkan sejak Desember lalu di berbagai platform media sosial, reality game show Scavengers mengajak 6 peserta terpilih untuk berkolaborasi dengan 6 public figure, diantaranya El Rumi hingga Zara Adisti. Mereka diuji dalam berbagai babak seperti drama ke kantor yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana keringat, debu, dan polusi menjadi pemicu utama masalah ketombe. Kita sebagai produsen shampoo anti ketombe itu yang mampu memberikan solusi 100% bebas ketombe dan perlindungan dari gatal bahkan di hari nggak keramas, jadi satu-satunya di offer oleh Head & Shoulders. Dan of course dari segi Scavengers sendiri supaya game show-nya dinikmati. Baik peserta maupun penonton tuh bisa merasa relevan terhadap tantangan-tantangan yang kita tampilkan di Scavengers ini gitu. Jadi overall positive reaction dari masyarakat maupun dari peserta itu buat kita juga bahagia ya. Dengan inovasi formula baru Cool Mentol, Head & Shoulders berkomitmen terus mendukung mobilitas tinggi masyarakat Indonesia tanpa perlu khawatir masalah rambut. Dari Jakarta, Dias Triawan melaporkan. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai gugatan CMNP terhadap PT Bakti Investama tidak memiliki kejelasan dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada. Penilaian terhadap layak tidaknya gugatan ada di tangan majelis hakim, namun secara substantif perkara tersebut tidak masuk akal dan sulit dipertahankan. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus gugatan PT Citra Marga Nusafala Persada Tbk atau CMNP terhadap PT Bakti Investama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gayus menilai gugatan CMNP kurang pihak dan salah pihak. Sidang terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP yang difasilitasi MNC Asia Holding sebagai broker pada tahun 1999. Gayus menilai seharusnya CMNP menyeret PT Bank Unibank Tbk karena bertindak selaku penerbit NCD, bukan menggugat MNC Asia Holding selaku broker. Kurang pihak, ya karena ada pihak-pihak yang tidak terkait, ya mestinya dia punya pertanggungjawab hukum. Dia penerbit, misalnya, dia pembayar. Itu tentu pihak-pihak yang perlu dipersoalkan. Tidak dipersoalkan jelek, tapi dipersoalkan tentang keterkaitan itu syarat dari gugatan. Kalau kurang ya kurang pihak atau salah pihak. Gitu. Sementara kuasa hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea menyinggung peninjauan kembali PK CMNP yang ditolak Mahkamah Agung. Menurut Hotman, dalam memori PK CMNP telah menerima uang dalam pembukaan deposito transaksi NCD. Namun kini justru menggugat, bahkan NCD dituding seolah-olah palsu. Ibaratnya kalau saya membeli dari showroom mobil Mercedes-Benz, tahu mesinnya adalah Toyota, tentu akan gugat langsung kan, gugat langsung pihak siapa penjual, siapa pembeli. Ini yang digugat bukan, yang digugat Haritano, yang digugat PT Bakti yang hanyalah sebagai arranger. Sementara banknya, direksinya yang menandatangani surat deposito tersebut tidak digugat. Dalam persidangan, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun juga menyinggung kuasa hukum CMNP Lukas yang dahulu turut menyusun struktur hukum transaksi CMNP dengan Unibank. Namun kini Lukas justru menuding perjanjian yang dibuatnya sendiri palsu. Hingga kini PT CMNP belum merespons permohonan wawancara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.